Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik semua alat digital yang kamu pakai setiap hari. Pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin HP atau laptopmu itu bisa nyala dan kerja? Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa aja isinya, gimana fungsinya, dan cara kerjanya. Coba deh pikirin, gimana caranya ketikanmu di keyboard itu bisa langsung nongol di layar? Atau gimana ceritanya alat sekecil ini bisa ngejalanin game yang berat, muter video HD, sampai nyimpen ribuan fotomu? Jawabannya itu ada di dalam mesinnya. Dan sekarang kita akan bedah semuanya. Biar gampang ngertinya, gimana kalau kita pakai satu analogi seru? Bayangin aja, komputer itu kayak sebuah organisme digital, semacam makhluk hidup yang punya badan, punya pikiran, dan bahkan punya bahasanya sendiri buat berinteraksi sama dunia. Oke, kita mulai dari bagian yang paling kelihatan ya, badannya. Nah, di dunia komputer, ini kita sebut sebagai perangkat keras atau hardware, pokoknya semua komponen fisik yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Sama kayak makhluk hidup lainnya, organisme digital kita ini butuh indera buat ngerasain dunia luar. Kalau istilah teknisnya, ini adalah perangkat masukan atau input devices. Tugasnya simpel, nangkep informasi dari luar, terus dibawa masuk ke dalam sistem. Indera-inderanya ini ya, alat-alat yang kita pakai tiap hari. Keyboard sama mouse itu ibarat indera perabanya. Mikrofon jadi telinganya, terus webcam itu matanya. Bahkan scanner itu kayak bantu dia baca dokumen fisik. Nah, semua alat ini tugasnya ngirim data mentah buat diproses lebih lanjut. Sekarang, kita masuk ke bagian paling vital dari organisme ini. Ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini otaknya. Disinilah semua pemikiran terjadi. Ngitung-ngitung, mikir logika, ngasih perintah. Terus ada motherboard. Ini bisa kita anggap jantung sekaligus sistem sarafnya. Papan inilah yang nyambungin semua komponen, jadi otaknya bisa ngobrol sama semua bagian tubuh yang lain. Tentu aja, organisme kita juga punya ingatan, malah ada dua jenis. Yang pertama itu RAM atau Random Access Memory, anggap aja ini ingatan jangka pendek atau pikiran sadar kita. RAM ini nyimpen data dari aplikasi yang lagi jalan, tapi sifatnya sementara. Kalau komputernya mati, ya datanya hilang. Nah, di sisi lain, ada penyimpanan, kayak hard disk atau SSD. Ini baru ingatan jangka panjangnya, tempat semua file, aplikasi, dan data penting disimpan secara permanen. Di dunia penyimpanan jangka panjang ini, ada dua teknologi utama. Yang pertama, HDD atau Hard Disk Drive. Ini teknologi lama yang pakai piringan magnetik muter-muter. Yang kedua, SSD atau Solid State Drive. Ini yang modern, pakai chip memori tanpa ada bagian gerak sama sekali. Hasilnya, jauh lebih cepat, nggak berisik, dan lebih hemat daya. Oke, jadi datanya udah masuk lewat indera, terus diolah di otak. Terus, gimana caranya organisme digital ini ngomong balik ke kita? Nah, disinilah peran perangkat keluaran atau output devices. Alat-alat inilah yang nunjukin hasil kerjanya ke kita. Cara dia berekspresi itu macam-macam loh. Monitor itu wajahnya buat nampilin gambar. Printer itu kayak tangannya yang bisa ngasih kita hasil dalam bentuk fisik alias kertas. Terus speaker itu suaranya biar kita bisa dengerin musik atau notifikasi. Oke, tubuhnya udah kita bedah. Sekarang saatnya kita pindah ke sesuatu yang nggak kelihatan tapi super penting, pikirannya. Nah, inilah yang kita sebut perangkat lunak atau software. Ini tuh kumpulan perintah yang ngasih tahu si perangkat keras harus ngapain. Jadi, ini nih beda utamanya yang perlu kita ingat. Perangkat keras itu badannya, fisiknya. Sementara perangkat lunak itu pikirannya, nyawanya, yang bikin badan itu bisa gerak dan berfungsi. Keduanya tuh kayak dua sisi koin, nggak bisa dipisahin. Pikiran ini pun ada lapisannya loh, kayak kesadaran gitu. Lapisan paling dasar itu ya perangkat keras. Di atasnya, ada sistem operasi. Ini ibarat alam bawah sadar yang ngurusin semua fungsi penting secara otomatis. Nah, di lapisan paling atas baru ada aplikasi. Ini kayak pikiran sadar kita, program spesifik yang kita pilih buat ngerjain tugas tertentu, misalnya ngetik atau nonton video. Coba kita dalemin dikit soal sistem operasi atau OS ini. Anggap aja dia ini manajer utamanya. OS itu software inti yang ngatur memori, ngasih tugas ke CPU, dan yang paling penting, jadi jembatan antara kita, aplikasi, dan si perangkat kerasnya. Kalian pasti udah kenal banget sama manajer-manajer ini. Kalau di komputer atau laptop, ada Windows, macOS, sama Linux. Kalau di dunia HP,
Yang paling dominan ya Android dan iOS. Masing-masing punya cara unik buat ngatur si organisme digitalnya. Yang menarik, pikiran atau software ini ada macam-macam model lisensinya. Ada freeware yang gratis tis-tis, ada shareware yang ngasih kita coba gratis dulu sebelum bayar, terus ada adware, gratis tapi ada iklannya. Dan tentu aja yang komersial yang harus kita beli dulu baru bisa pakai. Badan udah, pikiran udah. Tapi gimana caranya organisme ini ngertiin dunia di sekitarnya? Nah, disinilah bahasanya berperan, yang kita sebut sebagai data. Data itu ya informasi mentah yang jadi bahan bakar buat semua yang dilakuin komputer. Gampangnya, informasi ini ada dua bentuk. Ada data terstruktur, yang rapih banget keorganisir dalam tabel, bayangin aja daftar kontak di HP atau jadwal pelajaran. Di sisi lain, ada data tidak terstruktur, yang formatnya bebas, kayak file lagu, video, atau isi email kamu. Yang keren banget itu cara komputer berpikir buat nyelesain masalah. Proses ini namanya berpikir komputasional, dan ada 4 langkah kuncinya. Dekomposisi buat mecah masalah jadi kecil-kecil. Pengenalan pola buat nyari kemiripan, abstraksi buat fokus ke hal yang penting aja, dan terakhir algoritma buat bikin solusi langkah demi langkah. Oke, kita udah bedah satu-satu, tubuh, pikiran, sama bahasanya. Sekarang bagian paling serunya nih, kita lihat gimana semua elemen ini kerja bareng dalam satu aksi nyata. Coba kita ambil contoh yang simple banget, yang mungkin sering kita lakuin. Pakai spreadsheet buat ngejumlahin beberapa angka. Kelihatannya sepele kan? Tapi di belakang layar, apa aja sih yang terjadi di dalam organisme digital kita? Gini nih prosesnya, cepet banget tapi rumit di dalam. Pertama, indera. Kamu ngetik angka pakai keyboard. Kedua, pikiran. Sistem operasi kamu ngejalanin aplikasi spreadsheet. Ketiga, bahasa. Angka-angka tadi diatur jadi data terstruktur di dalam sel. Keempat, otak. CPU langsung ngejalanin rumus penjumlahannya. Dan terakhir, ekspresi. Hasilnya langsung muncul di monitormu. Semua itu kejadiannya dalam sekejap mata. Jadi, pada akhirnya, semua itu kembali ke definisi dasarnya. Sistem komputer itu ya kombinasi yang harmonis antara perangkat keras dan perangkat lunak yang kerja bareng buat satu tujuan. Bener-bener tim yang sempurna antara tubuh dan pikiran. Terus, kenapa sih kita perlu tahu semua ini? Simple. Karena dengan ngerti anatomi organisme digital ini, kamu nggak lagi cuma jadi pengguna pasif, kamu jadi punya kekuatan buat jadi seorang pencipta. Kamu bisa mecahin masalah, bikin inovasi, dan ngebentuk dunia digital sesuka kamu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara kerjanya, tapi apa yang bakal kamu ciptain pakai ini.